Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materinya yaitu penilaian prestasi kinerja. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Yunika Nur Aini, NIM 21, Sri Rahayu NIM 17, Rahmat Hidayat Yusuf NIM 18, Siska Himamia NIM 19, Dian Siska Ferawati NIM 20, Desti Fitria NIM 22, Amanda Cahaya Kusuma NIM 23, dan terakhir yaitu Afifah Sabina Dwi Saputri NIM 24. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama arti dan penting penilaian prestasi kinerja. Yang kedua tujuan, ketiga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian prestasi kinerja, keempat tanggung jawab penilaian, kelima objek dan metode penilaian, keenam daftar penilaian pekerjaan, ketujuh unsur-unsur pelaksanaan, kedelapan masalah dalam penilaian, dan terakhir yaitu tips-tips melaksanakan penilaian prestasi kerja. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Vera. Silahkan Vera. Terima kasih Yunika. Penilaian prestasi kerja adalah sebagai penyedia informasi yang sangat membantu dalam membuat dan menerapkan keputusan-keputusan seperti promosi jabatan, peningkatan gaji, pemutusan hubungan kerja, dan transfer. Pentingnya penilaian kerja memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja melalui feedback yang diberikan oleh organisasi dan penyesuaian gaji, yang penilaian kinerja dapat dipakai sebagai informasi dalam menentukan kompensasi secara layak. Materi yang selanjutnya dibahas oleh Amanda. Silahkan Amanda. Tujuan penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada evaluasi terhadap tujuan atau goal organisasi. Yang kedua pengembangan terhadap tujuan goal organisasi. Evaluasi terhadap tujuan goal organisasi mencakup feedback pada pekerjaan untuk mengetahui di mana posisi mereka, pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus, dan keputusan promosi, serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan tersebut. Lalu, membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara atau PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja mereka yang tidak memuaskan. Lalu, pengembangan tujuan goal organisasi, yakni mencakup pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki kinerja dan pengembangan potensi di masa yang akan datang, mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi kesempatan karir dan perencanaan karir, memotivasi kerja, memperkuat hubungan atasan dan bawahan, mendiagnosis problem individu dan organisasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Yunika. Penilaian yang baik itu harus dapat memberikan gambaran yang akurat tentang yang diukur. Artinya, penilaian tersebut benar-benar menilai prestasi pekerjaan karyawan yang dinilai. Agar penilaian mencapai tujuan, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu job related atau penilaian harus mempunyai hubungan yang related dengan pengerjaan. Artinya yaitu sistem penilaian itu benar-benar menilai perilaku atau kerja yang mendukung kegiatan organisasi di mana karyawan itu bekerja. Kedua, performance standar atau adanya standar pekerjaan. Maksudnya standar pelaksanaan yaitu ukuran yang dipakai untuk menilai prestasi kerja tersebut. Agar penilaian itu efektif, maka standar penilaian hendaknya berhubungan dengan hasil yang diinginkan setiap pekerjaan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Desti. Tanggung jawab penilaian. Menurut Mondi dan Roy, dalam kebanyakan organisasi, Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan desain dan pelaksanaan program penilaian kinerja, di mana orang yang mungkin ditunjuk adalah yang pertama atasan langsung yang bertanggung jawab untuk menilai kinerja karena dialah yang setiap saat dapat mengamati para karyawan. Lalu yang kedua, bawahan berada dalam posisi yang tepat untuk penilaian efektivitas manajerial. Pendukung pendekatan ini percaya bahwa atasan sangat menyadari kebutuhan kelompok kerja dan dapat membuat pekerja lebih baik. Sebaliknya, kritikus khawatir bahwa bawahan takut akan pembalasan. Yang ketiga, kekuatan utama untuk menilai kinerja adalah rekan kerja yang memiliki kinerja
dan pandangan yang khas terutama dalam tugas-tugas tim. Lalu yang keempat, evaluasi diri jika karyawan memenuhi tujuan dan kriteria untuk evaluasi. Mereka memiliki posisi yang baik untuk menilai kinerja mereka sendiri. Dan yang terakhir, pelanggan organisasi. Menggunakan pendekatan ini karena hal ini menunjukkan komitmen terhadap pelanggan karena karyawan adalah pemegang tanggung jawab. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Sri. Silakan, Sri. Objek penilaian prestasi kerja. Yang pertama, ada hasil kerja individu, yaitu jika mengutamakan hasil akhir, maka pihak manajemen melakukan penilaian prestasi kerja dengan objek hasil kerja individu. Yang kedua, perilaku. Untuk tugas yang bersifat intrinsik, misalnya sekretaris atau manajer, maka penilaian prestasi kerja ditekankan pada penilaian terhadap perilaku. Yang ketiga, sifat. Objek penelitian paling lemah, sulit diukur, tidak dapat dihubungkan dengan hasil tugas yang positif. Metode penilaian prestasi kerja. Yang pertama, ada rating scales, yaitu menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja. Contohnya, dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai, skala yang digunakan adalah 1-5, yaitu 1 adalah yang terburuk dan 5 adalah yang terbaik. Jika tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai tersebut biasa saja, maka ia diberi nilai 3 atau 4, dan begitu seterusnya untuk menilai faktor-faktor kinerja lainnya. Yang kedua, ada checklist, yaitu penilaian yang dilakukan dengan menggunakan laporan secara singkat mengenai perilaku pekerjaan karyawan. Yang ketiga, metode evaluasi kelompok. Penilaian prestasi kerja dengan tujuan untuk mengevaluasi pengetahuan dan kemampuan karyawan. Yang keempat, ada field review method, yaitu penilaian prestasi kerja karyawan untuk mencapai penilaian yang standar. Yang kelima, ada tes dan observasi kerja, untuk menguji keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki karyawan dalam menjalankan tugasnya. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Siska. Silakan, Siska. Daftar penilaian kerja. Daftar penilaian pekerjaan merupakan dokumen kepegawaian yang bersifat rahasia. Daftar penilaian pekerjaan disimpan untuk selama 5 tahun dimulai dari tahun pembuatannya. Daftar penilaian pekerjaan yang lebih dari 5 tahun maka tidak digunakan lagi dan dapat dimusnahkan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada kesehatan. Menilai kesetiaan pekerjaannya, jabatan, dan organisasinya. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan. Yang kedua, ada prestasi. Kerja penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan oleh karyawan dari uraian pekerjaannya. Yang ketiga, ada kejujuran. Penilai menilai kejujuran dan melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi perjanjian baik-baik dirinya maupun orang lain. Yang selanjutnya ada kedisiplinan. Penilai menilai kedisiplinan karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. Yang selanjutnya ada kreativitas. Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang selanjutnya ada kerjasama. Penilai menilai terhadap partisipasi dan kerjasama dengan karyawan lainnya, baik vertikal maupun horizontal di dalam maupun di luar pekerjaan. Selanjutnya kepemimpinan. Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, memengaruhi dan mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat memotivasi orang lain. Kepribadian. Penilai menilai sikap perilaku, kesopanan, disukai, memberi kesan menyenangkan, memperhatikan sikap yang baik dan penampilan yang simpatik, serta wajar dari karyawan tersebut. Yang selanjutnya penilaian prestasi kerja. Penilai menilai kemampuan berpikir berdasarkan inisiatif sendiri untuk menganalisis, menilai, menciptakan, memberikan alasan, mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan masalah yang dihadapinya. Yang terakhir ada tanggung jawab.
menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakan. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Rahmat. Silakan Rahmat. Masalah dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada personal prejudice, adalah apabila penilai tidak senang terhadap kelompok orang, maka akan dapat menimbulkan distorsi pada penilaian atas orang-orang tersebut. Kadang penilai tidak sadar menunjukkan ketidaksukaannya. Yang kedua ada delegacy effect, adalah penilai kadang terpengaruh pada hasil dari tindakan yang baru dibuat oleh orang yang dinilai. Misalnya, jika dinilai baru saja melakukan perbuatan baik, maka penilai dapat terpengaruh memberikan penilaian yang baik kepada orang tersebut. Yang ketiga ada the halo effect, yaitu masalah ini timbul ketika pendapat penilai secara pribadi menggoyahkan penilai. Masalah ini sering muncul ketika penilai menilai ciri-ciri kepribadian dari orang yang mereka suka atau tidak suka. Yang keempat ada cross-cultural biases, adalah semua penilai mempunyai harapan tertentu tentang motivasi kerja individu sesuai dengan kebudayaan dan nilai yang dipegangnya. Yang kelima, the error of central tendency, yaitu sebagian penilai tidak suka untuk menilai sebagai efektif atau tidak efektif, sehingga penilai berusaha untuk membuat prestasi kerja karyawan tersebut menjadi rata-rata. Yang terakhir, yang keenam, ada the leniency and strictness biases. The leniency biases yaitu terjadi jika penilai cenderung untuk memberi nilai yang tinggi kepada karyawannya. Penilai seperti ini memandang semua prestasi kerja karyawannya adalah baik, sehingga dinilai dengan tinggi. Kebalikannya adalah the strictness biases, yaitu jika penilai cenderung memberikan nilai yang rendah dalam evaluasi. Untuk pembahasan yang terakhir akan dibahas oleh Sabina. Silakan Sabina. Tips-tips dalam melaksanakan penilaian prestasi. Agar penilaian FAIR ada 5 elemen yang harus diperhatikan. 1. Sasaran kinerja. Pada dasarnya, setiap orang yang bekerja memerlukan kejelasan tentang apa yang mereka kerjakan, hasil apa yang diharapkan, dan juga alasan mengapa suatu pekerjaan harus dikerjakan. Yang kedua, sasaran disepakati bersama. Langkah ini merupakan salah satu tugas yang paling menantang, karena seorang manajer harus menyajikan penilaian yang akurat sehingga karyawan yang bersangkutan dapat menerima hasil dari penilaian tersebut. Yang ketiga, ada sasaran berkaitan dengan uraian jabatan. Uraian jabatan akan menjadi pegangan bagi karyawan atau pegawai yang menduduki jabatan atau melaksanakan pekerjaan yang dapat dijadikannya acuan dan rujukan setiap saat. Yang keempat, pertemuan tatap muka. Pertemuan secara tatap muka akan membangun kepercayaan kedua belah pihak dan akan memahami nada suara, cara berpakaian, hingga kekuatan jabat tangan dengan baik. Hal tersebut akan memudahkan dalam memutuskan untuk mempercayai orang tersebut atau tidak. Yang kelima, diskusi. Diskusi merupakan pertukaran pikiran, gagasan, serta pendapat yang melibatkan kesepakatan bersama. Sementara itu, untuk melakukan penilaian yang objektif, kita harus mempertimbangkan 6 elemen di bawah ini. 1. Data aktual. 2. Perilaku karyawan yang positif dan negatif. 3. Keberanian atau ketegasan Anda. 4. Sistem penilaian yang terstruktur. 5. Formulir yang tidak rumit. 6. Kemampuan penilai. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.